Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tulang merupakan jaringan tubuh kaku yang terdiri dari sel-sel dalam bahan antar sel yang keras. Kolagen dan kalsium fosfat merupakan dua komponen utama yang membedakan tulang dan jaringan yang lainnya seperti kitin, enamel, dan cangkang. Nah, sebenarnya osifikasi itu apa sih? Osifikasi adalah proses pembentukan tulang yang bisa juga disebut dengan osteogenesis. Pada akhir minggu ke-8 setelah pembuahan, pola kerangka terbentuk dalam tulang rawan dan membran jaringan ikat. Kemudian osifikasi dimulai. Osteoblast, osteosit, dan osteoklas merupakan tiga sel yang terlibat dalam pengembangan, pertumbuhan, dan remodeling sel. Osteoblast adalah sel pembentuk tulang, osteosit adalah sel tulang dewasa, dan osteoklas berfungsi memecah dan menyerap kembali tulang yang rusak. Nah, sebenarnya osifikasi itu ada dua. Pertama ada osifikasi intramembran dan juga endokondral. Osifikasi intramembran adalah proses pembentukan tulang tengkorak dan tulang cangkang. Selama osifikasi intramembran di tengkorak, sel-sel mesenkhimal yang berasal dari perkembangan saraf menjadi modul padat. Proses ini diawali dengan sel punca mesenkhimal, sel yang dapat berdiferensiasi yang berkumpul dan membentuk osteoblast. Osteoblast kemudian menghasilkan osteoid, tulang yang belum termineralisasi atau matriks. Osifikasi intramembran dan prosesnya. Yang pertama yaitu sel punca mesenkhimal terus berdiferensiasi. Lalu osteoblast bermigrasi ke membran dan menyimpan matriks selam sekitar mereka. Lalu yang ketiga yaitu osteoblast yang dikelilingi oleh matriks kemudian berdiferensiasi menjadi osteosit. Osteosit kemudian mengeras dalam hitungan hari. Terima kasih. Saya di sini akan menjelaskan yaitu adalah osifikasi endokondral melibatkan penggantian tulang kawin hialin dengan jaringan tulang. Sebagian besar tulang kerangka dibentuk dengan cara ini. Tulang-tulang ini disebut tulang endokondral. Dalam proses ini, tulang rawan hialin merupakan model atau cetak biru tulang yang akan dibentuk pada bulan ketiga setelah pembuahan. Perikondrium yang mengelilingi model tulang rawan hialin teriafiltrasi dengan pembuluh darah dan osteoblast kemudian berubah menjadi periosteum. Osteoblast berkumpul pada dinding diafisis dan membentuk bone collar. Pada saat yang sama, tulang rawan di tengah diafis mulai hancur. Osteoblast menembus tulang rawan yang hancur dan menggantinya dengan tulang spons. Proses ini membentuk pusat osifikasi primer. Osifikasi berlanjut dari pusat ke ujung tulang. Setelah tulang spons terbentuk dalam diafisis, osteoklas memecah tulang yang baru terbentuk untuk membuka rongga meduler. Tulang rawan di epifisis terus tumbuh sehingga tulang berkembang bertambah panjang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.